Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ba'da. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di kesempatan kali ini, tepat waktu ya, jam 3, dan kita tidak usah terlalu lama juga untuk membahas, mengkoordinasikan beberapa hal penting yang terkini yang terkait dengan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2021 ya. Mohon maaf ini saya bikin tidak bisa unmute diri sendiri. Biar tertib dulu, nanti saya akan buka. Jadi banyak maaf dan maklumi di situ biar nantinya lebih tertib ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saya juga izin ya untuk direkam. Jadi kalau misalnya muncul untuk record ya ditekan saja oke. Saya akan tampilkan berita update ya, update terbaru terkait dengan penelitian kita di 2021. Bapak Ibu sekalian, semoga sudah terlihat nih Nurul. Bisa? Ya Bapak, sudah. Ya, oke. Jadi update terbaru Bapak Ibu ya untuk penelitian 2021. Yang pertama, ini dia. Saya tampilkan aja terus semua. Saat ini dana kan sedang diproses di bagian keuangan biru. Memang yang perlu dipahami oleh semuanya, ya semua kita, bahwa prosedur pencairan kan tidak berarti data masuk langsung cair, kan tidak begitu. Jadi ada proses-proses yang akan dilakukan oleh bagian keuangan, mulai verifikasi, verifikasi dokumen, kelengkapannya, ya, mulai dari kontrak, kemudian NPWP, macam-macam lah yang sudah Bapak Ibu serahkan, itu yang termasuk yang kami serahkan ke bagian biru rektor ya, di bagian keuangan di biru rektor. Kemudian nanti mereka akan memverifikasi. Karena datanya banyak tentu membutuhkan waktu, dan ini juga menjadi persoalan karena sekarang kan modelnya shift ya. Model shift ini di satu sisi ya berefek juga karena tidak bisa cepat ya, apalagi yang diverifikasikan banyak ya Bapak Ibu. Nah sampai hari ini, yang terakhir kemarin sore itu ada dokumen yang perlu ditambah lagi. Nanti mungkin kalau bisa ditambahkan ya Ismu Nandar, saya rasa juga udah. Tapi sudah kita penuhi ya, kita perbaiki, kita serahkan lagi. Yang dokumen itu dulunya nggak diminta, ternyata diminta sekarang. Nah ini ada perkembangan terbaru yang kita sendiri kan kayak di puslit ya, itu kan mengacu tahun sebelumnya. Ternyata ada perkembangan terbaru, harus tambah dokumen, termasuk yang terakhir itu SPTJM yang diminta. Padahal dulu tuh cuma SPTJB, SPTJM itu surat pernyataan tanggung jawab mutlak itu diberikan ketika pencairan 40%. Jadi 60 dulu tahap pertama, selesai Bapak Ibu peneliti menyerahkan output, maka akan dicairkan 40%. Yang tidak mencapai output nggak dicairkan lagi 40%. Biasanya seperti itu. Nah ternyata kemarin harus menyerahkan SPTJM. Jadi tidak cukup dengan SPTJB, ini sudah kita penuhi Bapak Ibu. Dan yang ini yang sebenarnya cukup menyentak bukan hanya saya ya Bapak Ibu ya. Saya sadar ini pasti akan juga menimbulkan kebingungan di antara kita semua. Tapi apapun ceritanya ini harus kita hadapi dan harus saya sampaikan karena bentuk tadi keterbukaan publik ya. Jadi info terakhir dari Dikti Jakarta tanggal 26 Juli, katanya 2 hari yang lalu, terjadi refocusing anggaran secara nasional, bukan hanya kita, tapi secara nasional. Ya. Di Kementerian Agama sendiri kita juga
terkena imbas ini ya. Kalau Winarani itu kena sekitar 3 miliar sekian, harus dipotong untuk semuanya. Dan akhirnya ini juga berimbas ke dana penelitian kita. Ada malah begini ya Bapak Ibu ya, di diskusi grup WA Kapuslit ya, PTKI-N yang dibentuk grupnya itu oleh Diktis ya. Ada informasi malah ada di salah satu perguruan tinggi, saya lupa nanti apa. Jadi sudah sama statusnya kayak kita ini ya. Jadi sudah di bagian keuangan sudah verifikasi. Ternyata kemudian habis anggarannya. Anggarannya tuh nggak bisa diamprah lagi. Dihabiskan, dipotong langsung dari pusat. Terakhir pokoknya saya dikonfirmasi sama bagian perencanaan, saya tanya lagi ya, jangan sampai dihabiskan semua. Saya udah telepon WR1, WR2, ya pesan lah, kirim pesan, saya sempat sampaikan juga. Mohon ini bisa dibantu Pak, kalau sampai habis semua anggaran, 2021 nggak ada penelitian, sementara kita sudah jalan kontrak, SK sudah keluar, keuangan sudah kita proses. Kalau sampai itu terjadi, pastinya nanti kita semua juga akan kecewa ya, meskipun nanti kalau terjadi pemotongan itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti yang terjadi di 2020 Bapak Ibu. Ketika sudah dipangkas terus begitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya pasrah, cuma bisa pasrah karena sudah dipotong terus. Ini mungkin kaitannya juga dengan penanganan COVID, ini nggak tahu juga ya. Sangat besar kemungkinan karena itu divaksinasi macam-macam inilah ya. Jadi dari Kementerian Keuangan menginstruksikan semua kementerian-kementerian itu untuk melakukan refocusing anggaran, termasuk Kementerian Agama, dan efeknya juga termasuk ke kita. Bukan hanya dana penelitian ya, semuanya yang memakai dana BOPTN ya, itu semua kena potong Bapak Ibu. Dan itu ada yang dari lingkup fakultas juga kena potong semua, termasuk pokoknya yang ada dana BOPTN itu kena semua, termasuk penelitian kita ini. Nah kita itu, saya update terakhir ya kemarin, saya update sekali lagi, jadi hari Senin saya jumpai lah, saya ketemu lagi, pokoknya terakhir saya update berapa nih kena kita tuh 15%. Ini saya akan tunjukkan habis ini berapa yang ditunjukkan dokumennya oleh bagian perencanaan ya. Harus saya akan sharing. Jadi saya memang perlu terbuka Bapak Ibu, jangan sampai nanti ada kecurigaan ya, kenapa kok uangnya nggak sampai seperti semula begitu ya. Nah ini yang diberikan ke saya ya, ini sempat dipotong karena di bawahnya nggak ada kaitannya sama sekali ya. Jadi ini saja dikasih perencanaan kemarin, saya waktu datang sore-sore saya koordinasi lagi. Jadi penelitian pembinaan peningkatan kapasitas ini menjadi 10.200.000. Ini semua kena potong 15%, hasilnya itu segini nih. Di interdisipliner jadi 25.500.000. Penelitian pengembangan pendidikan tinggi jadi 35.700.000. Penelitian terapan kajian strategis nasional menjadi 46.750.000. Penelitian kolaborasi antar perguruan tinggi menjadi 68 juta. Penelitian terapan dan pengembangan nasional menjadi 89.250.000. Penelitian pengabdian pada masyarakat berbasis program studi menjadi 29.750.000. Penerbitan buku ajar menjadi 17 juta. Kemudian terakhir pemberdayaan atau pendampingan masyarakat berbasis lembaga keagamaan menjadi 30.057.000 rupiah. Jadi inilah kondisinya Bapak Ibu, yang mau tidak mau, ya suka atau tidak suka, ya sudah, inilah yang terjadi. Jadi apa yang akan kita lakukan untuk tindak lanjut berikutnya? Saya kembali ke slide yang akan. Ini Bapak Ibu sudah lihat. Nah, kalau dari tahapan-tahapan ini kan sebenarnya kita ini terakhirnya sampai Oktober ya Bapak Ibu.
Tapi dengan kondisi yang ada sekarang, ya sangat disarankan melakukan tahap pengumpulan data lapangannya segera. Jadi nggak usah menunggu proses cairnya itu, ya. Bapak Ibu sudah bisa memproses dari sekarang. Tolong dirancang di bulan Agustus untuk turun ke lapangan. Tanggal berapa itu silakan disesuaikan. Kalau Bapak Ibu tim silakan dikoordinasikan. Ya. Ini khusus untuk yang harus mengumpulkan data lapangan ya Bapak Ibu ya. Kalau penelitian yang sifatnya kepustakaan, kemudian yang tidak perlu ke lapangan seperti penerbitan buku ajar ya, kecuali sekali lagi seandainya di penerbitan buku ajar itu memerlukan data yang Bapak Ibu perlu turun ke lapangan sebagai penambahan data, penyempurnaan atau updating data, misalnya silakan. Itu tentu membutuhkan surat izin penelitian, kemudian surat tugas. Apalagi kalau di luar Banda Aceh itu pakai surat perjalanan dinas. Ya. Kalau di Banda Aceh bagaimana ini terkait dengan SPD ya? Ya sebenarnya tetap kita berikan saja Bapak Ibu ya untuk amannya, untuk amannya. Jadi kan nanti ada sebagai bukti ya Bapak Ibu kalau pergi ke sebuah instansi atau melakukan penelitian tentunya dengan SPD itu nanti akan ditandatangani oleh instansi tempat Bapak Ibu melakukan penelitian. Jadi kalau Banda Aceh diberikan, saya sampaikan kemarin dengan tim di Puslitpen sudah berikan saja. Nanti kan itu juga bisa menjadi bukti suatu saat ketika diperiksa baik oleh inspektorat atau BPK itu bisa kita tunjukkan bahwa ini benar turun ke lapangan, bukan main-main, bukan fiktif ya. Ini buktinya. Nah, karena itu sekali lagi Bapak Ibu bisa memproses secara online. Jadi prosedur pembuatan surat itu sudah ada di web Puslit, sudah di-share juga linknya melalui WA Group. Silakan Bapak Ibu menempuh proses itu ya. Nanti karena kami juga berikan untuk software-nya, misalnya Bapak Ibu, wah saya cuma perlu software aja deh, itu nggak perlu hard, yang nggak usah diambil di Puslit ya. Tapi kalau Bapak Ibu merasa, wah ini kami perlu hardnya, ya silakan diambil. Tapi artinya yang sudah ada software-nya, ya software tetap kita berikan, karena itu backup data juga Bapak Ibu. Pengalaman di 2020 ketika kami diperiksa, kami tunjukkan semua dokumen ya, link-link semua kami berikan, jadi bisa di-track langsung oleh BPK itu, dokumen-dokumen kontra, pertanggungjawaban semuanya itu bisa diakses online. Mereka akhirnya nggak minta hard ya, kecuali laporan penelitian waktu sempat diminta untuk ditunjukkan saja. Karena apa? Semua online itu bisa di-track sama orang pemeriksa keuangan. Nah, kita berharap juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi nanti surat tugas, surat izin penelitian, surat tugas, kemudian surat perjalanan dinas itu kita backup online-nya, linknya kami kasih ke Bapak Ibu. Silakan unduh nanti sesuai nama. Jadi katakanlah ini misalnya tinggal pilih saja folder nama Yuni dan itu maaf kita tidak cantumkan gelar ya di folder ya. Jangan marah Bapak Ibu. Kadang-kadang ada yang marah, saya sudah kuliah sampai S3, nggak ada dicantumkan gelar. Nggak di folder itu nggak kita kasih nama, tujuan kami begini Bapak Ibu. Ketika Ibu Bapak mengakses link itu, maka nanti tinggal mengurutkan abjad saja. Tinggal mengurutkan abjad. Ya, ini tidak perlu memeriksa satu persatu gitu ya. Tinggal aja urutkan abjad misalnya Sulaiman, misalnya. Tinggal cari huruf S. Gitu. Nah, jadi alfabetis ya, jadi tinggal bisa. Untuk Zainal, saya berarti paling akhir, nanti bisa di-track di bagian bawah. Nah, jadi sebenarnya itu yang sangat penting kami sampaikan. Kenapa poin ini mutlak harus kita pahami? Karena bisa jadi ada di antara Bapak Ibu yang akhirnya bisa jadi ya. Setelah saya jelaskan ini tidak mau terima. Jadi saya nggak tahu. Setelah pertemuan ini kalau memang ada yang tidak terima dan tidak mau ya boleh, kalau bagian perencanaan menyampaikan ya sudah Pak Anton diberikan saja kesempatan untuk mengundurkan diri. Jadi membuat surat resmi pengunduran diri dari menarik semuanya dari penelitian ini. Jadi secara resmi tentunya Bapak Ibu ya tidak bisa secara lisan, harus ditandatangani memakai surat resmi permohonan untuk dibatalkan penelitiannya.
Karena bisa jadi kan salah berkurang Bapak Ibu, wah ini harus mundur lah seperti ini. Ya, kami juga tidak bisa melarang Bapak Ibu, ya. Tapi harapan kami tentunya masih tetap ya, harapan kami sangat besar harapan itu Bapak Ibu tetap. Nanti tinggal mengkondisikan saja. Ini kan sudah turun lagi nih. Yang hari itu ada yang pindah klaster. Jadi kenapa dipindah klaster? Sebenarnya kalau dari segi nilai kebetulan itu ada yang lebih tinggi. Kalau ditolak, saya katakan janganlah, udah dialihkan saja ke klaster lain yang masih memungkinkan untuk diakomodir. Jadi tetap melakukan penelitian, tetap diluluskan, tetap lulus lah ya. Meskipun bukan di klaster yang dipilih ya, tapi di klaster yang lain. Tujuannya tetaplah melakukan penelitian gitu ya. Sebenarnya bisa saja alternatifnya uangnya itu kami usulkan lagi untuk ditambahkan ke klaster yang lain. Tapi kami memandang sudahlah, ini kesempatan kita tetap kasih kesempatan untuk teman-teman ya, mungkin yang memungkinkan adalah memindahkan ke klaster yang memang masih memungkinkan untuk di. Nah, jadi kemarin itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, bisa jadi yang awal di klaster yang dananya besar, kemudian sudah dipindahkan ke klaster yang lain ternyata dananya turun, terus ini kena pemotongan lagi, Bapak Ibu mungkin merasa alah nggak cocok lagi lah saya melakukan penelitian. Ya, kami berharap tidak seperti itu. Tapi kalau ada yang seperti itu, kalau ada ya di antara Bapak Ibu selama pertemuan ini, mohon dikirimkan surat resmi untuk membatalkan penelitiannya. Jadi kami pun ya sudah kembalikan saja uang negara. Kami pun tidak mau ambil pusing juga ya, mengotak-otak. Apalagi ini apa namanya di poin ini yang mau saya tekankan sekali lagi, kenapa bulan Agustus? Karena ini menurut informasi dari perencanaan ya Pak Yasir dan Pak Aulia, itu disampaikan kemungkinan lagi ini ada pemotongan tahap lagi. Tahap berarti ini tahap keempat, tahap kelima atau tahap keempat. Nah, saya khawatir Bapak Ibu, semakin lama Bapak Ibu nanti turun ke lapangan, yang 40%-nya, yang sisanya tuh hilang nanti. Jadi belum kita cairkan, seperti tadi ya, kejadian, saya kebetulan dapat infonya lewat WA Grup Kapuslit, jadi di situ ada perguruan tinggi Riau, kalau nggak salah. Sudah diproses pencairan keuangannya, ternyata sudah nggak bisa dicairkan, uangnya sudah ditarik, kena refocusing yang sekarang ini. Jadi kita sangat perlu berhati-hati. Alhamdulillah kita perencanaan enak ya Bapak Ibu ya, sempat komunikatif lah ya. Kalau enggak mungkin tiba-tiba bisa saja dipotong langsung dari Jakarta. Jadi yang paling mudah itu yang penelitian ini yang paling mudah. Paling mudah dipotong. Makanya tahun 2020 terjadi seperti itu. Oh ya, satu lagi yang catatan yang mohon juga menjadi pengingat kita semua. Di dalam pertemuan dengan Diktis ya, itu disampaikan ini tidak sama lagi dengan tahun 2020. Kalau tahun 2020 itu 60% dicairkan, 40%-nya dibayar 2021. Artinya tahun depan. Ya, artinya tahun depan ya, tahun ini maksudnya. Yang alhamdulillah sudah selesai ya, untuk yang 40% peneliti 2020 sudah selesai kita bayarkan semua, 40%-nya sudah tuntas. Nah, kondisi kita bagaimana? Apakah sama seperti mereka? Nah, ini yang menjadi catatan. Diktis mengatakan tidak sama dengan 2020. Artinya kalau tahun ini nggak terserap, nggak dihabiskan, ya sudah, nggak ada lagi harapan tahun depan. Artinya dibayarkan sisanya tahun depan itu nggak ada. Makanya itu Bapak Ibu, setelah saya diskusi kemarin dengan Pak Yasir sampai sekitar jam 5, saya jumpai sekitar jam 3. Beliau memberikan catatan begini, ini aja Pak Anton, katanya. Diupayakan pokoknya peneliti ini siapa yang bisa menyelesaikan segera, itu aja diproses sisanya terus. Jadi artinya sisa, Bapak Ibu kan masih sisa 40% nih. Jadi siapa yang bisa mengejar target terus, selesai ya, itu aja kita proses untuk dibayar terus. Artinya kita puslit tetap tapi tentunya tetap memakai beberapa koridor output ya Bapak Ibu ya. Kalau outputnya itu sesuai regulasi yang kita harapkan, yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di seminar antara, itu kan artikel, ya artikel jurnal, draft artikel jurnal.
kemudian sertifikat HKI ya. Nanti bisa saya ini lagi ya, clearkan lagi agak supaya draft artikel dummy ya, dummy-nya juga dummy buku, kemudian HKI. Nah ini kalau tuntas ini yang penelitian ya Bapak Ibu ya. Kalau yang penerbitan buku tentu naskah bukunya itu. Yang segera selesai kita nggak menunggu yang lain, kita proses terus. Nah ini harapan dari bagian perencanaan. Kenapa dikhawatirkan kejadian seperti yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu. Lagi kita proses pencairan, ternyata tiba-tiba kena tahap berikutnya, habis sudah nggak ada cerita. Jadi sekali lagi yang bisa kita lakukan ya mempercepat turun ke lapangan, yang jangan nggak turun ke lapangan, misalnya penelitian lapangan Bapak Ibu ya nggak turun ke lapangan, ternyata tiba-tiba sudah selesai, itu juga jangan Bapak Ibu ya, karena nanti kan tetap harus kita laksanakan pertanggungjawabannya di seminar antara. Seminar antara tetap harus kita laksanakan ya, ada melihat progresnya. Kemudian seminar hasil terakhir itu tetap juga harus kita laksanakan. Jadi tetap dikawal sampai akhir. Tentunya tidak mungkin nanti setelah seandainya ini ya diperiksa BPK itu kan juga melihat sekilas laporannya ya Bapak Ibu. Wah ini kok betul nggak ini peneliti melakukan penelitian ini, nanti udah tambah ribet nanti urusannya karena ditanya mereka. Jadi itu Bapak Ibu, tentunya karena sudah berkurang, keuangan juga harus disesuaikan Bapak Ibu. Ya. Keuangan disesuaikan, perlu penyesuaian juga beberapa hal terkait dengan fokus penelitian yang mungkin dikurangi lagi atau ya disesuaikanlah dengan kondisi keuangan. Yang paling penting jangan mengurangi kualitas. Upayakan semaksimal mungkin bisa tercapai output dan outcome-nya ke depan, outcome-nya publikasi sesuai dengan master. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, khusus bagi yang belum tahu bagaimana memproses secara online, tinggal masuk aja ke web Puslit, linknya itu sebenarnya udah dibagi ya, udah di-share gitu. Tinggal klik itu nanti mengisi data saja, contoh format suratnya juga sudah kita bikin, tinggal unduh, isi, upload, nanti akan terekam dalam sistem, kami tinggal menindaklanjuti di Puslit ya. Nanti setelah selesai kami upload di Google Drive, linknya itu yang sudah kami bagikan juga, tinggal cari nama Bapak Ibu, lihat di situ, oh softwarenya sudah selesai, hard copy-nya mau diambil silakan datang ke Puslit Pen dan nanti bisa menghubungi salah satu dari 3 orang ya. Ada Ismunandar, nomornya sudah saya kasih di grup, dan ada Eva Kaisar Nina Dewi, nomornya juga sudah saya berikan, dan ada Pak Supriyadi. Jadi kalau misalnya ketiga ini nggak ada ngerespon Bapak Ibu, tolong hubungi saya, ya, tolong hubungi saya. Jangan hubungi saya langsung, makanya hubungi 3 orang ini. Nanti kalau ketiga-tiganya ini nggak ngerespon, tolong hubungi saya, ya. Insya Allah kami kalau perlu saya yang ngantarkan surat nanti ke Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, beberapa catatan. Saya akan buka sesi diskusi. Saya akan berikan kewenangan bagi Bapak Ibu unmute diri sendiri. Ya. Atau siapa yang mau bertanya, biar kita identifikasi terus, tunjuk tangan. Ini, oke. Saya sudah pilihkan, allow participants to unmute themselves. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Atau sebelum ke sana ya, Ismunandar, ada yang mau disampaikan Ismunandar perkembangan terbaru? Ya Pak, cuman ya? Tidak ada Pak. Tidak ada. Kalau SPTJM sudah dokumen-dokumen yang ini sudah diserahkan semua ya, yang kita perbaiki ya? Sudah ke bagian keuangan Pak. Oke, baik. Kan kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin merespon,
Ya, Pak Anton, saya ingin bertanya sedikit. Silakan Pak Zainal. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, nggak saya hidupkan kamera ya, karena bajunya baju kaos nggak enak. Oh ya. Oke. Baik, begini Pak Anton. Tadi kan sudah disampaikan bahwa ada pengurangan anggaran. Kemudian kita kan sudah mengajukan sesuai dengan nominal sebelumnya. Apakah itu harus dibuat ulang? Kontra dan amprahannya. Kita kan praktekin kemarin dalam versi 80 apa namanya full ya seperti yang sebelumnya. Karena ada pengurangan, apa perlu ditekan kembali atau tidak? Kemudian satu lagi, saya sudah mengajukan kemarin atau tadi malam lah saya ajukan untuk surat perjalanan dinas dan semuanya. Karena terjadi pemotongan anggaran, jadi saya sepertinya harus memohon ulang semua surat itu. Mungkin itu yang perlu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak Anton. Baik, terima kasih Pak Zainal. Poin pertama, apakah nanti harus menandatangani bank? Ya, hasil koordinasi saya dengan Pak Yasir memang harus ada addendum kontrak. Tapi proses keuangan itu diproses terus yang sudah kita lakukan itu. Tapi dalam minggu depan inilah ya, kita akan siapkan satu kontrak baru untuk kita sesuaikan lagi ya. Iya. Makanya memang harus ada addendum. Ya, addendum karena ada perubahan anggaran ya Bapak Ibu ya. Yang sekali lagi tidak kita harapkan. Buslitman tidak mengharapkan seperti ini, siapapun tidak mengharapkan pemotongan. Tapi inilah yang terjadi ya. Artinya ya mau tidak mau, suka tidak suka ya memang seperti ini. Kemudian poin kedua, apakah boleh mengajukan pembaruan lagi permohonan? Ya silakan Bapak Ibu ya. Silakan diproses terus sesuai dengan, makanya ini saya adakan pertemuan cepat. Sedianya kan saya setting dalam minggu depan ya, sekalian dengan SPI sebenarnya sama terkait dengan anggaran dan seterusnya ya. Seperti yang ditanyakan atau sarankan oleh Pak Muslih ya di grup WA itu harusnya ada penjelasan. Saya sudah meminta untuk hari ini, Pak Jalil sudah saya hubungi, ternyata beliau tidak bisa karena ada beberapa sidang dan menguji mahasiswa baru di Pasca. Ya. Kemudian Pak Azhar sama juga sudah saya hubungi tidak bisa. Saya minta rekom siapa, salah satunya Bu Lala. Setelah saya tanya, beliau tidak terlalu menguasai kalau penelitian. Sudah kita set waktu lain, tetapi jika memang nanti di dalam hari Jumat misalnya ya Pak atau perwakilan SPI bisa, yang akan kita percepat ya. Kalau tidak ya minggu depan. Tapi secara umum ya Bapak Ibu ya, mohon sebisa mungkin, karena ini biasanya menjadi temuan, itu poin honor. Jadi honorarium itu sebisa mungkin dihilangkan. Tapi Pak, honor kan bisa juga kita bayarkan untuk orang tertentu. Iya, misalnya harus di luar kementerian kan, dan seterusnya. Cuman persoalannya nanti kan ribet Bapak Ibu ya. Lebih baik nggak usah ditampilkan. Kalau saran saya nih, ya, nanti mungkin ada saran khusus dari SPI saya nggak tahu. Tapi maksud saya untuk amannya malah nggak usah tampilkan itu. Honor-honor itu nanti ribet nanti. Ya ditutup dengan yang lain lah. Gitu. Ditutup dengan item yang lain. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Tapi nanti kita akan setting pertemuan dengan SPI ya biar lebih clear lagi. Tapi kalau saran saya sementara honor itu nggak saya tampilkan. Karena biasanya dari ekspos temuan ya, ketika saya ikut pertemuan dengan perguruan tinggi yang di tempat lain ya, BPK itu banyak nemukan itu di situ, honor-honor itu. Jadi itu yang disorot Bapak Ibu. Honor ini siapa, buktinya apa, orang mana. Apalagi yang sekarang ini kan tidak boleh sesama kementerian Bapak Ibu. Tahun 2022 ke depan baru boleh. Itu yang disampaikan kemarin sama Pak Aulia. Jadi misalnya Bapak Ibu membayar, misalnya nih mengadakan FGD, kemudian Bapak Ibu mengundang narasumber dari katakanlah IAIN Langsa misalnya, nggak bisa nanti kena juga. Nah amannya nggak usah ditampilkan secara eksplisit
di apa tuh penyusunan anggaran kalau menurut saya. Tapi sekali lagi ini adalah saran dalam perspektif saya Bapak Ibu ya. Nanti kalau dari SPI ada yang lain ya kita ikuti SPI karena ini kan polisinya SPI. Ya, ya. Jadi seperti itu Pak Zainal, nanti kita akan adakan dulu dan tentu saja nanti kita akan update lagi perkembangannya. Tapi prinsipnya ini kita harus kerja cepat nih Bapak Ibu yang penuh data lapangan. Jangan nyantai-nyantai ini tiba-tiba nanti ini kami sudah mengingatkan dari Puslit ya. Jadi jangan sampai nanti pasti tiba-tiba Bapak Ibu lambat dipotong dan komplain ke kami lagi. Pak gimana nih uangnya sudah habis kami nggak bisa cairkan. Kami kan belum turun ke lapangan ya. Udah diingatkan harus segera turun ke lapangan. Kalau tidak ya kami tidak bisa membantu apapun karena memang kalau sudah dipotong ya kita cuma bisa pasrah ya Bapak Ibu. Ya siapapun Bapak Ibu jadi Kapuslit seperti saya hanya bisa pasrah. Nggak mungkin siapapun yang mau duduk. Ya, Pak Anton, boleh sedikit lagi Pak Anton? Ya silakan Pak. Nanti kan kita kan sudah merevisi RAB-nya. Ya. Setelah direvisi apa harus dikirim kemana lagi atau seperti apa itu? Mau penjelasan Pak? Ya, ya ini pertanyaannya juga yang sangat penting ya. Bapak Ibu sekalian, ini persoalannya kalau secara sistem nanti saya minta pendapat Irman ya tambahannya. Secara sistem Litap Dimas memang revisi itu tidak bisa kita upload. Jadi tidak bisa kita replace atau kita timpa RAP yang sudah kita ajukan di awal. Tetapi Bapak Ibu itu tetap harus dilakukan. Dilakukan dalam artian begini maksud saya. RAP yang baru itu harus dibuat. Jadi nanti ketika seminar antara nanti, seminar progres ya, seminar untuk mengevaluasi sudah seberapa persen yang dicapai oleh Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu tinggal melaporkan ke reviewer itu ya, perbaikannya itu seperti itu, dan nanti reviewer lah yang akan mempertimbangkan, karena nanti kan dijelaskan. Yang jangan sudah diarahkan untuk melakukan revisi, misalnya beberapa item nggak dilakukan, itu nanti kalau reviewernya kemungkinan kita ambil reviewer yang sama Bapak Ibu, nyambung. Jangan sampai nanti ya tidak diakomodir gitu. Nanti ya. Jadi begitu Pak Zainal, tetap dilakukan revisi meskipun secara sistem sampai saat ini yang saya tahu tidak bisa ditimpa file itu untuk menggantikan file yang sebelumnya. Tapi itu perlu ketika nanti dalam seminar. Silakan Irman, kalau secara Litap Dimas gimana? Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua Puslit. Ya, pertanyaan Pak Jan yang tadi menyangkut dengan replace file RAB ya, RAB ya. Memang pada sistem, pada proposal yang sudah kita masukkan sebelumnya itu memang tidak bisa dirubah kembali karena itu dia sistemnya menggunakan step by step. Jadi ketika kita maju ke tahapan selanjutnya, tahapan yang sudah berlalu itu tidak bisa kita gonta-ganti lagi. Nah, mungkin caranya pada di laporan akhir nanti. Laporan akhir sekalian nanti waktu revisi akhirnya di situ nanti diperbaiki sesuai dengan RAKL yang berlaku sekarang. Itu saja Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih Irman. Jadi ada highlight yang disampaikan oleh Irman. Jadi Irman ini Bapak Ibu sekali lagi yang menggawangi Litap Dimas kita. Ya. Nantinya Bapak Ibu seandainya ada kendala-kendala itu bisa menghubungi Pak Irman ini. Ya. Ada kendala teknis dan seterusnya. Artinya sampai penelitian ini selesai. Ya. Ketika ada kendala teknis di tengah jalan nanti bisa menghubungi beliau. Jadi begitu Bapak Ibu tadi Pak Anton. Ya. Iya, sedikit Pak Anton ya. Ya, silakan, Pak. Saya juga tidak paham persis apakah ini boleh atau tidak gitu kan. Ya. Itu artinya ketika memang anggaran ini sudah terpotong, itu kan kita masih ada kewajiban pajak, Pak Anton ya. Ya. Apakah mungkin misalnya secara kelembagaan kita meminta pengurangan nilai pajak itu dikurangi dari nilai yang memang seharusnya sebagaimana dilakukan selama ini?
Mungkin nggak itu Pak? Artinya itu kan akan menghemat lagi anggaran bagi para peneliti ini agar tidak terpotong terlalu banyak nilai pajaknya. Apakah itu mungkin atau tidak kira-kira? Artinya memang harus dilakukan secara kelembagaan. Itu aja sebagai saran yang terfikirkan, walaupun kita juga tidak yakin apakah ini bisa atau tidak. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih Pak Fairuz ya. Usulannya bagus, tetapi saya ragu itu bisa dilakukan. Artinya kita mengaca di pengalaman 2020. Jadi kenapa pajak tetap harus dilakukan? Ya ini memang negara lagi butuh duit ini. Butuh duit sebanyak-banyaknya gitu ya. Akhirnya ini pajak dianggap tidak memenuhi. Jadi justru karena dianggap pajaknya ini tidak memenuhi, dipotonglah semuanya. Astagfirullah ya begitu. Jadi kalau boleh saya katakan, saya sendiri tidak yakin bisa. Karena 2020 juga tidak ada yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Jadi memang harus terima. Gimana? Tabrani, ada yang mau disampaikan? Izin Pak, Sedikit, Pak, terkait dengan pajak tadi Pak kan, membantu menjawab punya Pak Fairuz, itu penelitian kita dari 2019 Pak kan, itu berbasis output. Jadi memang tidak dipotong pajak lagi dalam pengiriman uang ke peneliti. Nah itu pajak di peneliti itu nanti waktu peneliti melakukan penelitian, kalau memang peneliti itu membeli sesuatu itu udah kena pajak. Jadi dari lembaga itu memang tidak lagi dipotong pajak. Jadi kalau misalnya tadi ada Pak Kapusri bilang 15% pemotongan anggaran, anggap aja lah itu dipotong pajak. Nah, karena memang pajak kita tuh nggak dipotong lagi itu dari tahun 2019. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dapat 100 juta nominal penelitiannya, maka 100 juta yang masuk ke rekening. Nah, itu dari 2019 memang. Nah, jadi pajak yang lain itu ketika melakukan penelitian di lapangan, misalnya kena pajak, misalnya pas nginap di hotel, hotel kena pajak, nah, itu udah di luar tanggungan lembaga. Nah, makanya dari sisi lembaga itu sudah meminta NPWP, nah, gitu. Mungkin tambahan terkait dengan RAB tadi, sebenarnya RAB yang kita upload kemarin itu usulan. Nah, RAB yang sesungguhnya adalah waktu akhir. Itulah makanya nanti penyesuaiannya di akhir aja seperti kata Pak Irman, itu penyesuaian RAB sesuai dengan anggaran itu di akhir aja pada akhir penelitian nantinya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Tabrani ya yang sudah menampilkan beberapa. Jadi seperti itu ya. Jadi pajak nanti tetap kalau misalnya membayar honornya ini ke orang yang memang dia harus kena pajak, itu tetap harus diperhitungkan Bapak Ibu. Tapi dari kitanya tidak, ya kalau pengalaman sebelumnya tidak ini ya bersih untuk peneliti kan. Cuman nanti begini ya Bapak Ibu ya, sekali lagi makanya saya sampaikan beberapa hal kayak item honor yang bisa menjadi masalah itu nggak usah. Begitu. Jadi itu Pak Fairuz juga menjawab ya, dan Bapak Ibu sekalian ya, apa namanya? Terkait ada yang lain kira-kira Bapak Ibu sebelum kita jelaskan hal terkait lain? Bapak, saya boleh ini Pak bertanya Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safrina Sari Lubis Pak dari Fakultas Saintek. Nah, saya mau bertanya soal jadwal Pak. Ini kan karena ada kemunduran dari jadwal pencairan dana, nanti kan berimbas ke jadwal yang lainnya seperti itu ya Pak. Nah, untuk jadwal seminar antara nanti itu kira-kira apakah mundur juga atau bagaimana ya Pak? Karena kan kalau di Saintek ini Pak, terus terang kami menunggu pencairan dana berkaitan dengan pembelian bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan penelitian di lapangan dan di laboratorium. Mungkin itu saja Pak Anton. Terima kasih Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya, saya tunjukkan yang tadi. Ini kan kalau dari jadwal kita, semoga sudah terlihat ya Bapak Ibu. Ya jelas. Lihat ya. Nah kalau dari jadwal yang kita rancang, ini kan seminar laporan antara. Ini kan di bulan ini kan, 9. Jadi tanggal 18 bulan 9 kita upayakan disinilah
ada seminar antara. Seminar antara ini untuk melihat progres Bapak Ibu bagaimana. Biasanya kami mencairkan itu ya setelah semuanya melewati tahapan-tahapan ini. Cuman untuk sekarang ini kalau disarankan sama Pak Yasir, Kabar Perencanaan, siapa yang selesai sebelum ini diproses saya terus. Jadi ini tetap bukan berarti nggak ada seminar antara ya Bapak Ibu. Tetap ada, tetapi untuk proses pencairan itu yang sudah ada bukti untuk bisa diproses pencairan keuangan 40% diproses terus tanpa menunggu nanti tahapan berikut. Soal upload di ini kan bisa berikutnya. Tapi artinya kalau ada yang selesai cepat yaitu diproses terus pencairan keuangan. Kita rencanakan ini Bapak Ibu bisa dilihat juga di di website Puslit ya. Nanti bisa dilihat di tahapan-tahapan pelaksanaan PPI PKM tahun 2021 ya, penelitian publikasi ilmiah dan pengabdian pada masyarakat. Ini kita rencanakan kan bulan 9 sebenarnya September ya. Masih ada waktu lah Bapak Ibu. Urusan SPD dan surat tugas sampai 31 Agustus. Ini nggak usah dijadikan patokan lagi Bapak Ibu. Ya, karena kondisi berbeda sekarang ini. Jadi ini ada kondisi yang tiba-tiba muncul yang harus kita respon cepat. Nah, kalau kita tidak merespon cepat, tentu misalnya nih Bapak Ibu masih 31 Agustus, nanti saya ngurus 31 Agustus. Saya sarankan jangan seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau seperti itu dan nanti resikonya itu tadi Bapak Ibu, kalau terkena tiba-tiba terkena refocusing sekali lagi anggaran itu ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mau protes kemanapun kita juga nggak akan bisa. Jadi itu kalau saran saya dari minggu-minggu inilah sudah diajukan, sudah dirancang Bapak Ibu. Ya, kapan mau turun ke lapangannya itu kapan? Ini sudah dirancang. Itu Bapak Ibu termasuk nanti sekali lagi ditargetkan bulan Oktober sebenarnya ya. Kontrak itu berakhir, kemudian penyerahan laporan akhir petanya itu 2 Oktober kita rancangnya ya dari bulan yang lalu. Jadi artinya sebenarnya kita targetkan Oktober, tapi karena tiba-tiba ada kondisi seperti ini, ya mungkin pelaksanaannya masih tetap, tapi kan ini kan terkait dengan pencairan ini. Ya. Jadi pencairan ini kalau bisa kita percepat. Tentu kami juga tidak bisa mempercepat tanpa ada bukti ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba kami percepat nggak ada bukti, kami yang kena nanti. Jadi ya harus dipastikan bukti-bukti bahwa itu dilaksanakan ya. Harus tercapai. Oke. Ini Bu Fatimah Syam ini apa nih? Saya putus tadi, jadi pajak 15% bagaimana? Nggak dipotong. Ini tadi kan udah dijawab ya. Ini udah dijawab. Oke, ada yang lain kira-kira Bapak Ibu karena sudah memasak. Ini saya jelaskan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin memproses surat izin penelitian dan seterusnya ya, surat tugas, SPD itu tinggal masuk ke web Puslit. Di web Puslit Pen nanti Bapak Ibu puslit.win.ar-raniri.ac.id, tinggal masuk ke formulir permohonan. Ini ada beberapa formulir, Bapak Ibu pilih pengantar penelitian, surat tugas dan SPD ya. Klik di situ, Bapak Ibu akan dibuat seperti ini. Tinggal klik yang ada di sini Google Form ya. Akan dibawa ke laman seperti ini, tinggal diisi judul penelitian, klaster, dan seterusnya, diikuti saja. Kalau ada yang menemani Bapak Ibu, ada anggota penelitian atau enumerator yang bertindak untuk membantu mengumpulkan data penelitian, silakan diisi di sini. Kalau tidak ada, ya tidak usah diisi. Ya. Kemudian harus ada surat permohonan resmi, nanti dalam bentuk PDF, tinggal klik formatnya di sini. Ya, atau klik di awal ini, di awal sini unduh format surat permohonan, tinggal klik
tinggal Bapak Ibu isi dan nanti diunggah ke sini. Hasilnya nanti Bapak Ibu kami tentu akan merekap langsung ya. Oh iya, ini ada pertanyaan ya. Pak Musli, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini lanjutan memang Pak Anton berhubungan dengan yang pertanyaan sebelumnya. Karena kebetulan seperti saya kan tanggal 31 ini sudah berangkat ke lapangan untuk ngambil data penelitian. Nah, berhubungan dengan bukti nanti, karena ini memang kesulitan kita di pembuktian keuangan tersebut, apakah berhubungan dengan kwitansi terus kita kumpulkan, kemudian dulu pernah kan berhubungan harus ada NPWP dan semacamnya itu gimana? Misalnya kita konsumsi makan, misalnya saya perginya ke hutan misalnya gitu ya, artinya mungkin biaya makan itu digabung dengan biaya yang ada pada stasiun riset misalnya seperti itu, artinya tidak ada NPWP dan sebagainya gitu. Itu apa yang kita kumpulkan sebagai bukti nanti, Anton? Iya, oke. Jadi gini, saya sedikit cerita kronologis ya, Bapak Ibu. Di 2018 ya, dari 18 itu kan kita sudah mengarah untuk berbasis output dan outcome. Dan itu kan tidak diperlukan pertanggungjawaban secara rinci ya, dalam artian kwitansi itu nggak diperlukan. Ya. Kita cuma mempertanggungjawabkan dengan satu surat namanya SPTJB, surat pernyataan tanggung jawab belanja. Ini saya cerita kronologis. Itu yang kita lakukan ternyata di 2020 yang sebelumnya itu nggak menjadi temuan oleh BPK. Di 2020 menjadi temuan. Kenapa? Karena kita tidak merujuk ke aturan yang di Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama belum mengeluarkan ketentuan tentang itu. Yang mengeluarkan ketentuan tentang itu Ristek Dikti. Ya, betul ada. Ternyata karena kita tidak mengikuti yang Kemenak, disitulah kita dipertanyakan. Bapak kan di bawah Kementerian Agama, harusnya ikut Kementerian Agama. Kementerian Agama mengharuskan pertanggungjawaban, misalnya kwitansi harus kita kumpulkan sebagai pertanggungjawaban. Nah, akhirnya ketika selesai diperiksa BPK itu ketemu satu solusi. Udah, kalau gitu kita bikin SPTJM. Jadi 2020 pakai SPTJM. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Artinya peneliti menyatakan tanggung jawab mutlak terhadap dana yang dipakai. Bukan SPTJB lagi, tapi SPTJM. Itu udah dipertanggungjawabkan. Kemudian sebagian pokoknya kami minta peneliti melampirkan bukti-bukti yang memang ada ya. Tiket pesawat, ya. Kumpulkan semuanya. Upload di Litap Dimas, dan itu sudah kita lakukan setelah koordinasi dengan SPI ya, bukan kami jalan terus ya, tapi atas petunjuk SPI. Nah 2021 bagaimana? 2021 sebenarnya sudah keluar petunjuk dari Kemenak untuk berbasis output dan outcome. Artinya yang kita lakukan sebelumnya dulu yang kebetulan baru ditemukan 2020 ditemukan dianggap melanggar aturan ya. Di 2021 sudah kuat ini. Artinya kita kuat berbasis output dan outcome dari 2021 ini. Karena di bulan, saya nggak teringat ya, di bulan April atau bulan berapa? Saya nggak teringat, bulan 6 atau bulan 7, bulan 5 ya. Itu sudah keluar juknis terbaru. Juknisnya itu mengakomodir ya, termasuk SPTJB itu sebagai pertanggungjawaban belanja ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mengikuti situ, maka kita tidak perlu mengumpulkan lagi kwitansi yang secara rinci. Tapi harapan kami begini, ini karena kita nggak tahu ya, yang datang BPK ini modelnya bagaimana, yang satu mungkin boleh, yang satu nggak boleh, macam-macam. Untuk amannya Bapak Ibu, meskipun nanti kami tidak meminta rincian ya. Rincian itu bukti-bukti kalau bisa dikumpulin ya, nanti di kertas HVS nanti kumpulkan jadi satu, ditempel-tempel di situ Bapak Ibu. Ya, ditempel-tempel situ. Siapa tahu. Ya.
Meskipun kita sudah kuat ada petunjuk juknisnya itu dari Diktis Jakarta untuk 2021 ini sudah berbasis output dan outcome, tapi siapa tahu nanti ada yang ucil dicari-cari kesalahan, diminta lagi kwitansi malah kita nggak siap. Jadi kita nanti Pak Musli dan Bapak Ibu sekalian, kita tidak minta rincian untuk 2021. Tapi untuk menjaga, ini sekali lagi kami ingatkan, karena nanti tanggung jawabnya ke Bapak Ibu ya, maksudnya nanti kalau diperiksa mana rincian dan seterusnya, kami akan panggil Bapak Ibu. Jadi misalnya ini penelitian, semoga tidak ditanya, karena memang kita sudah kuat. Dasar aturannya kita sudah kuat. Tapi untuk antisipasi biar tidak terjadi seperti 2020, yang tidak kami duga sama sekali itu. Malah saya di 2020 itu dikasih aba-aba sama Diktis Jakarta yang diperiksa itu untuk tahun 2018. Jadi outcome-nya akan diperiksa. Ketika saya sudah perintah, ya minta tolonglah peneliti 2018 menyerahkan outcome-nya itu. Ternyata bukan itu yang diperiksa sama BPK, yang diperiksa 2020 itu. Jadi maksudnya nggak kita duga. Saya sendiri nggak duga, saya mengikuti yang tunjuk Diktis itu untuk ngumpulin yang peneliti 2018. Ternyata yang ditanya BPK adalah yang baru dilaksanakan. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu ya, beberapa catatan penting. Jadi menurut saya tetap diupayakan disimpan ya Bapak Ibu, Pak Muslim ya. Mau makan di mana, nginap di mana itu dealnya disimpan, jangan di ini. Dan saran saya biar nggak hilang, nanti kalau ada beberapa kertas, boleh kertas bekas juga boleh Bapak Ibu ya, tempelkan di situ di lembaran putihnya gitu, kemudian simpan dalam map. Tahun 2020 sudah saya ingatkan ya, ke peneliti itu sudah saya ingatkan di awal penelitian, tolong disimpan ini. Tiba-tiba betulan itu ditanya. Akhirnya saya kasih tahu yang kebetulan menjaga, yang kebetulan mendokumentasikan dengan baik, seperti Bu Salami ya. Alhamdulillah Pak Anton saya ikut dari itu, udah saya simpan baik-baik semua yang disarankan. Puslit udah kami ikuti dan akhirnya aman, gitu. Maksudnya nggak pusing lagi kan. Tapi ada yang tidak mengikuti, ya bingung nyarinya. Waduh ini udah tahun berapa, maksudnya bulan berapa saya datang. Ini saya tiket pesawat udah, aduh. Nah, moga-moga tidak seperti itu. Nah, saya sarankan dari sekarang kalau bisa itu disimpan. Meskipun sekali lagi saya tegaskan bahwa kita berbasis output dan outcome ya Bapak Ibu. Kita sudah kuat dengan dasar itu, PR kita juga ada, keputusan rektor juga ada, SK kita ada, kemudian petunjuk dari Kementerian Agama ini yang penting itu sudah ada. Jadi insya Allah tidak kita minta rincian. Tapi untuk amannya ini Bapak Ibu, kami sangat sarankan itu disimpan. Jadi kalau ada tiket kemana disimpan, nanti ditempel biar nggak hilang ya Bapak Ibu ya. Kalau cuma kecil-kecil itu kan nanti nggak tahu udah hilang, makanya ditempel di kertas, pakai lem atau pakai selotip gitu, kemudian nanti dikumpulkan dijadikan satu. Karena diperiksanya tuh tahun depan. Ya semoga saja aman ya Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Anton. Pak Anton, ya, Assalamualaikum. Sebentar Pak. Pak Muslim sudah jelas Pak? Ya, baik Pak, makasih banyak infonya. Oke. Ya, silakan Pak Mujakir. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Anton. Ini mungkin perlu ketegasan mungkin sedikit Pak Anton, karena teman-teman yang dari UIN Bandung yang baru saja berkunjung penelitian ke kita, Prodi Pendidikan Kimia FTK, semua bukti itu memang harus ada. Saya tanya kemarin kan kebetulan beliau kolaborasinya dengan kita di UIN Araniri. Jadi semua bukti itu mereka bawa pulang semua, absen sampai kuitansi kue atau konsumsi yang memang kita siapkan di sini. Jadi ini maksud saya mungkin kalau semisal aturan ini diperlakukan secara nasional, berarti kan perlakuan yang sama kita dengan mereka, itu mungkin Pak Anton. Kemudian yang kedua,
mungkin ya pada saat ini bukan berarti kita tidak tidak menjalankan semua item-item yang memang kita rencanakan di dalam penelitian, katakanlah penelitian kolaborasi antar perguruan tinggi. Teman-teman yang saat ini, salah satunya saya katakanlah, kenapa belum mengajukan SPD itu, karena saya yakin SPD ini tidak bisa kita bikin 2 kali. Maksud saya, kalau salah jadwal, maka ini kan tidak mungkin kita ulangi lagi SPD-nya. Nah, sehingga pada saat kita mau berangkat dengan kondisi ini, apakah memang kita tidak ada cara lain kira-kira, karena ketika kita kolaborasi dengan perguruan tinggi tersebut atau perguruan tinggi lain, jadi kan kita kerjasama satu tim. Misalnya kami dengan UIN Riau katakanlah, setelah semua instrumen dan segala perangkat yang kami siapkan, jadi apakah bisa nantinya itu hanya dilakukan oleh teman-teman dari Riau untuk mengantisipasi berbagai syarat terkait dengan COVID katakanlah. Tapi kalau misalnya tidak, ya kita berikan ketegasan saja agar kami mempersiapkan diri memang untuk terjun ke lapangan. Jadi 2 hal ini Pak Anton, mohon penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Mudzakkir. Yang pertama, kenapa UIN Bandung begitu? Sebenarnya yang menjalankan berbasis output dan outcome itu enggak semuanya selama ini ya. Selama ini Bapak Ibu. Saya katakan selama ini, artinya sebelum 2021. Kita ini termasuk yang berani menjalankan itu. Dan sebelumnya kita tidak, waktu diperiksa kita aman-aman saja. Baru 2020 itu yang kita kesandung. Jadi kalau yang lain itu memang di Jakarta menjadi perdebatan ya Bapak Ibu ya. Rata-rata yang lain memilih lebih aman daripada sudahlah kita pakai aja yang berbasis bukti itu. Jadi semua kwitansi diminta laporan. Ya, perguruan tinggi lain seperti itu. Nah, siapa yang melakukan output dan outcome ya kita ini gitu. Nah, setelah keluar aturan yang di 2021 terkait dengan penelitian berbasis output dan outcome, banyak yang masih tarik ulur, ya. Masih agak ragu maju. Ini jangan-jangan nanti diperiksa kena lagi. Akhirnya ya mereka tetap mengumpulkan bukti. Makanya saya katakan tadi, kalau saya katakan Bapak Ibu wajib menyerahkan, ya itu ya tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah kami bikin. Kita sudah masih mengacu ke output dan outcome. Nanti Bapak Ibu kami minta menandatangani SPTJB dan SPTJM. Ya. Adapun bukti-bukti itu sekali lagi kami minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian simpan baik-baik, karena waktu diperiksa siapa tahu nih ya, kan yang meriksa ini macam-macam orangnya. Ya mana suka-suka dia kan gitu. Tiba-tiba dia minta bukti itu kan kami paling mudah ya paling bisa yang kami lakukan adalah memanggil peneliti. Jadi membawa bukti-bukti itu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Tapi pertanggungjawaban kita berbasis output dan outcome, karena memang kita sudah kuat ya, KR ada, kekuatan hukum yang terbaru dari Diktis juga ada, karena disitulah yang menjadi temuan dari BPK. Nggak ada regulasi dari Diktis, Kementerian Agama nggak ada yang terkait output dan outcome. Baru keluar 2021 ini, bulan 5 atau berapa. Jadi itu kita semakin kuat. Ya, saya sih optimis semoga tidak terjadi di dulu karena sudah kuat ya. Karena ini menjadi masalah temuan itu kan karena di Diktisnya itu belum mengeluarkan aturan itu. Tapi saya ingatkan, seperti saya ingatkan juga teman-teman di 2020, tolong disimpan baik-baik Bapak Ibu. Karena nanti kalau diperiksa kami yang menghadapi pertama pemeriksaan itu kan SPI Bapak Ibu. SPI nggak selesai, kami yang dipanggil. Kami nggak selesai, kami akan panggil Bapak Ibu. Karena nanti kan bukti-bukti itu ya sekali lagi mohon disimpan baik-baik. Dan sangat saya sarankan itu ditempel di kertas
HVS atau kuarto gitu ya Bapak Ibu ya, biar rapi. Jadi sekali-kali suatu saat diperiksa, mungkin kita juga sudah lupa kan. Jadi kalau kita selesai melaksanakan pengumpulan data semuanya disimpan terus dengan rapi, tentu kita akan merasa lebih aman. Yang kedua, apakah secara teknis kalau kolaborasi nanti harus melakukan perjalanan dinas atau tidak? Misalnya bisa dilakukan oleh teman kita yang sebagai kolaborator di tempat lain. Ya sebenarnya kembali juga ke anggaran Bapak Ibu. Nanti kalau anggarannya besar, kemudian tidak logis kalau hanya Bapak Ibu tidak melakukan perjalanan dinas, itu akan menjadi pertanyaan reviewer. Ini anggarannya 80-an juta. Tapi ini nggak ada melakukan perjalanan dinas apapun. Ini habis ini duit, itu bisa menjadi pertanyaan. Nah, reviewer itu berhak memberikan catatan karena dia ada dua kewenangannya, substansi dan anggaran. Kalau nanti dilihat anggarannya tidak sesuai, ada catatan dari reviewer itu yang direkam di Litar Dimas harus kembalikan sekian persen, ya Bapak Ibu harus mengembalikan. Makanya untuk membuktikan bahwa tuntas 100%, tentu dari keuangan itu harus dipertanggungjawabkan dengan yang logis lah. Kalau misalnya perjalanan dinas tidak bisa dilaksanakan, nah kira-kira apa yang bisa melogiskan bahwa anggaran itu selesai, anggaran itu tuntas? Menurut saya begitu Pak Mucek. Bahkan itu kalau dalam pemilihan pengisian form itu kan ada Bapak Ibu bisa mengajak orang juga ya sebagai enumerator. Atau ya mungkin pembantu lapangan lain lah ya yang khusus untuk mengumpulkan data nantinya ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak. Ya, makasih Pak. Pak Ridwan, saya persilakan Pak. Terima kasih Pak Anton. Izin bertanya. Kebetulan saya masih banyak hal yang ingin saya ketahui dalam proses penelitian ini. Yang pertama Pak Anton, saya ingin bertanya malah salah SPD ya. Kalau dari bentuk penelitian saya kan itu kan ada di awal yang akan ke lokasi, kemudian ada yang waktu di akhir. Karena saya kan penelitiannya itu menciptakan produk. Jadi ada pengambilan data awal, di awalnya, kemudian ketika produknya jadi, kemudian nanti akan dievaluasi produknya, berarti harus balik lagi ke lokasi penelitian. Jadi itu kan berbicara kepada SPD. Tadi saya mendengar dari pembicaraan, tidak bisa dilakukan kedua kali, ataupun saya yang salah mendengarnya. Jadi itu bagaimana Pak Anton? Karena yang saya sudah ajukan ke SPD, itu di awal pengumpulan data awal itu sudah saya ajukan. Apakah bisa nanti ketika di akhir, balik lagi ke sana mengajukan SPPD kedua, atau bagaimana Pak Anton? Mohon penjelasannya Pak Anton, mungkin saya masih belum terlalu paham di sana. Terima kasih Pak Anton, saya kembali. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Nah ini ya, yang dicatat juga yang catatan sangat penting. Berapa kali bisa? Silakan Bapak Ibu berapa kali? Mau 5 kali, mau 10 kali SPD silakan. Tapi ingat satu hal yang perlu dicatat Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu sudah dapat surat SPD itu, tolong diingat di tanggal itu dengan absen. Jangan hadir di kampus. Karena nanti waktu dicek BPK ya, ini perjalanan dinas, tapi kok dia ada absen ini di kampus, mana dia nih menjalankan tugas di kampus atau bagaimana? Itu menjadi pertanyaan Bapak Ibu ya. Jadi begini Pak Ridwan, Pak Mujakir tadi sempat menanyakan juga ya, dan juga Bapak Ibu sekalian yang lain. Apakah SPD bisa dilakukan beberapa kali? Bisa, silahkan dilakukan beberapa kali. Tapi ingat, waktu lagi turun ke lapangan jangan jangan absen ya Bapak Ibu ya. Tahuan nanti, karena itu diperiksa juga sama BPK. Orang itu diantaranya memeriksa nomor. Jadi nomornya nanti kan itu diperiksa tuh nomor SPD Bapak Ibu tuh garis miring sekian UN 08 garis miring sekian tanggal berapa itu nanti bisa menjadi catatan di cross check Bapak Ibu. Jadi dengan absen misalnya rekap absen dari bagian kepegawaian nanti
lihat, wah ini ada pergi ke Italia kok tiba-tiba absen ini. Misalnya Pak Mujakir pergi ke Italia. Tapi absennya kan online, Pak Anton. Ya? Absennya kan online, nggak apa-apa. Bisa lewat HP. Iya, tapi artinya nanti kan bisa menimbulkan kecurigaan, Bapak. Jadi sekalipun absennya online kemudian bisa menimbulkan kecurigaan, kan itu bukan hanya itu ya. Nanti kan dapat hak apa itu? Makan siang atau apa ya? Yang bisa menjadi masalah. Jadi sangat saya sarankan jangan, Bapak Ibu. Ini sudah saya ingatkan, itu bisa menjadi temuan. Dan itu yang diingatkan lagi sama Pak Askia ya, bagian keuangan. Saya sudah tanyakan tentang ini. Jadi, itu aja di ini, karena nanti bisa menjadi masalah. Kalau suruh membalikan uang ya bagi Bapak Ibu yang uangnya banyak, silakan dikembalikan. Tapi kalau sampai uangnya habis, sudah nggak tahu kemana, Bapak Ibu suruh mengembalikan, kan pusing nanti. Jadi itu, silakan kalau memang mau 5 kali mau apa silakan. Nggak ada masalah. Yang paling penting di tanggal itu jangan ini Bapak, jangan daftar hadir itu apa tuh tekan absen, tekan absen di kampus. Nah jadi temuan itu udah diingatkan sama bagian keuangan. Saya sudah konsultasikan ya tentang itu. Ada lagi yang lain kira-kira Bapak Ibu? Kalau pertanyaannya sama tidak usah diulang. Tapi kalau ada yang lain saya tidak ada sepertinya ya. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Anton mungkin sedikit Pak Anton sedikit Ya, mungkin Pak Anton. Ya, silakan. Batasan waktu untuk lama perjalanan dinas. Misalnya ada kawan-kawan yang kolaborasi pada 3 tempat katakanlah. Untuk memperoleh data di satu tempat membutuhkan waktu 2 hari. Berarti kalau 3 tempat ada 6 hari, apa bisa seperti itu atau memang ada aturan yang menegaskan bahwa kita hanya diizinkan hanya 3 hari dan sebagainya. Mohon penjelasannya. Baik, ini pertanyaan yang penting juga dan sudah saya tanyakan ke bagian keuangan. Apakah ada ketentuan dibatasi hari kalau penelitian? Karena mengingat penelitian misalnya sekali jalan ada 3 lokasi, dia jalan terus nih. Misalnya dari Riau langsung sambung ke Jambi, langsung sambung ke Australia misalnya. Baru balik ke Aceh nih. Apakah harus ke Padang dulu balik ke Aceh, pergi lagi, balik lagi atau balik seterusnya? Sebenarnya begini, kalau disampaikan oleh Pak Askia. Kenapa kalau SPD itu yang umum nih, itu kan ada batasnya berapa hari. Itu karena keterkaitan dengan anggaran untuk bayar itu. Nah ini kan nggak ada keterkaitan dengan itu, kita tidak mengangkat SPD itu ke biru. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan perjalanan dinas 1 bulan misalnya, silakan. Ya paling penting nanti ada bukti ketika perjalanan dinas itu ada tempat yang Bapak Ibu kunjungi ya, stempel di situ, ada teken siapa yang bertanggung jawab di situ, ya, ada bukti itu, kemudian ada jangan absen ya, jangan absen di kampus ya, insya Allah. Ini seperti itu. Nah, apakah teknisnya pergi dulu pulang? Itu terserah Bapak Ibu, karena kita tidak ngamprah ini. SPPD Bapak Ibu kan nggak kita amprah. Tapi SPPD itu berfungsi sebagai bukti betul-betul bahwa Bapak Ibu melaksanakan penelitian ini. Jelas ya Pak? Jelas, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, karena ini juga sudah asar. Ini ada pertanyaan dari Pak Fairul, saya sebenarnya sudah jawab tadi ya. Kalau perjalanannya wilayah Banda Aceh, apakah pakai SPD juga? Sangat saya sarankan pakai juga Bapak Ibu, ya pakai aja. Nanti kan kalau ke instansi dari tempel, disimpan kemudian SPD itu, ya tujuannya apa? Tujuannya juga sebagai bukti Bapak Ibu. Karena kami juga akan adakan monef ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi kami akan acak nih. Jadi monefnya itu misalnya nih Pak Mujakir kemana? Kami bisa jadi akan kontak ke sana nanti. Jadi seandainya itu yang kami pilih, maka kami akan coba lihat apa betul peneliti ini mengatakan
penelitian beneran, jangan-jangan fiktif. Nah, itu kan kami juga nanti harus bertanggung jawab kan. Nah, jadi kami harapkan memang tetap dengan segala keterbatasan yang ada, tetap kita jalankan sebenar-benarnya ya, bukan melakukan penipuan. Jadi itu Pak Fairuz, kalau menanyakan lagi, maksudnya karena terkait absensinya Pak Anton tadi. Kalau Banda Aceh kan masih, oh ya, khusus Banda Aceh saya rasa tidak ada masalah kalau misalnya sekalipun pakai SPD Bapak Ibu melakukan absen ya, karena lokasi itu kan apa namanya menjadi bahan pemeriksaan kan. Jadi kalau Banda Aceh tidak ada masalah, karena Banda Aceh pun apa namanya malah menjadi pertanyaan kan, ada di Banda Aceh kok enggak. Jadi kalau absen nggak apa-apa, Banda Aceh ya Bapak Ibu ya. Kalau Aceh besarnya sebenarnya sudah masuk di, ada ketentuan jarak kalau nggak salah ya berapa. Tapi saran saya tetap pakai SPD Bapak Ibu yang melakukan penelitian di Banda Aceh, biar memperkuat bukti bahwa Bapak Ibu bukan melakukan penelitian fiktif. Karena ini saya yakin akan diperiksa, karena dananya yang diperiksa-periksa ini kan khususnya dananya besar ya Bapak Ibu. Kita kan sampai ya meskipun jauh turun dibanding tahun-tahun sebelumnya, tapi di atas 1 miliar kan. Jadi ya tetap akan diperiksa. Baik, saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan lagi. SPD pertama sudah keluar, hanya saja waktunya sudah lewat. Bagaimana Pak Anton? Apakah perlu dibuat ulang? Ya silahkan kalau mau dibuat ulang Bapak Ibu, tetapi ya yang kemarin-kemarin itu pastikan dengan absen itu, karena ada yang minta juga begini, aneh permintaannya Bapak Ibu. Hari ini minta tapi mintanya ke belakang, jangan. Jadi sempat saya ini coba ada staf di Puslit kan itu nanya ke saya, ini bagaimana Pak, mintanya hari ini tapi permintaannya tuh jauh ke belakang, yang sudah mundur begitu. Jadi saya khawatir yang ke belakang-belakang itu ternyata absen, sementara yang diminta ini pergi keluar daerah kan, nanti kena, yang kena Bapak Ibu. Jadi kami pastikan juga jangan sampai terkena. Artinya kami juga berupaya agar Bapak Ibu juga tidak terkena kalau pemeriksaan. Ya silakan kalau mau dibuat baru, tetapi kalau mundur hati-hati Bapak Ibu ya, mohon dipastikan jangan absen. Kalau misalnya di luar Banda Aceh. Begitu Bu Hanifah, semoga menjawab pertanyaan. Oke, saya rasa tuntas ya, di chat tidak ada lagi yang bertanya, dan itu harapan saya. Beberapa poinnya Bapak Ibu mohon disegerakan melakukan proses pembuatan surat-surat yang terkait ya, surat izin penelitian, surat tugas, surat perjalanan dinas, khusus di luar yang penerbitan buku ajar, penelitian yang sifatnya library research ya. Itu mohon bisa di, kalaupun misalnya ada yang memerlukan surat ya, penerbitan buku ajar dan seterusnya masih memerlukan surat, ya silahkan nanti diproses. Tapi prosesnya online Bapak Ibu, jangan datang ke Puslit langsung minta, tidak akan kita layani. Tolong proses online, ikuti prosedur, bikin surat, kami akan bikinkan, akan proses yang memproses online. Yang tidak memproses online, mohon maaf kami tidak memproses. Jadi mohon nanti kalau staf Puslit mengarahkan Bapak Ibu proses online, ikuti untuk di proses online. Dan kalau 3 orang staf di Puslit tidak melayani Bapak Ibu, misalnya ya ditelepon nggak diangkat, ditanya nggak dijawab, tolong kasih tahu saya Bapak Ibu ya. Nanti ya saya yang akan menjawabnya lah gitu ya. Mungkin mereka lagi sibuk atau apa, nanti saya yang akan jawab. Enggak, mereka orang baik-baik, insya Allah akan dilayani dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu, mohon diperbanyak maaf Bapak Ibu sekalian. Dan satu hal lagi sedikit mohon saya tekankan, tolong disimpan bukti-bukti semua Bapak Ibu ya. Tolong disimpan semuanya, kwitansi apapun itu disimpan yang rapi, tempel di kertas. Suatu saat kalau ada pemeriksaan, kami panggil Bapak Ibu, insya Allah aman ya. Yang paling penting itu mampu ditunjukkan kita ini nggak fiktif. Itu tolong dipahami.
Baik Bapak Ibu sekalian, mohon diperbanyak maaf. Terima kasih atas partisipasinya karena sudah asar ya. Dan mohon maaf ini agak mendadak saya adakan karena memang pemberitahuannya, kepastiannya, pemotongan dan seterusnya juga mendadak ya. Tidak pernah kita prediksikan. Saya bermimpi pun tidak ya. Ternyata ini dipotong. Wallahu alam, kita jalankan dan semoga tidak ada yang mundur ya. Kalaupun ada yang mundur, saya juga tidak akan memaksa, artinya Puslit tidak akan memaksa. Mohon membuat surat pernyataan secara resmi ya, ditandatangani di atas materai. Seandainya memang mau mundur dari penelitian ini. Kalau masih mau jalan terus, itu harapan kami ya. Saya rasa demikian. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon diperbanyak maaf Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Zoom langsung saya tutup Bapak Ibu ya, karena sudah asar ya. Tetap semangat Bapak Ibu, semoga stay safe ya, stay safe. Kita semoga tetap dalam kondisi kesehatan. Saya tutup Zoom-nya Bapak Ibu, mohon maaf.